Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita untuk nomor 6 sampai nomor 10. Itu masih numerasi ya. Kita pakai buku detik-detik, produknya Intan Pariwara. Bila ingin jelas bisa beli ataupun fotokopi atau pakai ini aja. Kalau anak-anak silakan nanti masuk classroom, di sana ada foto dari materi ini. Oke, anak-anak, ini tentang sebuah peta ya, sebenarnya sama dengan infografis, di mana di dalamnya yaitu di sini ada beberapa di sini dijelaskan di Aceh ada berapa kasus stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi balita yang panjang atau tingginya kurang dari atau tidak sesuai dengan umur. Jadi anaknya terlalu kecil, kepalanya kecil, atau tubuhnya kecil, terus perutnya buncit. Jadi stunting itu anak yang mengalami hambatan perkembangan secara fisik ya. Stunting itu balita yang mengalami hambatan perkembangan secara fisik ya, panjat cowili ini ya. Nah, di sini kasus pada tahun 2020 seperti ini di Aceh ditemukan 10 sampai di sini ya. Totalnya di Indonesia itu 260 dari 34 provinsi. Oh ya anak-anak, provinsi kita berapa? 34 ya. Kita punya provinsi 34. Nah, setelah itu tugas kalian karena ini secara matematik, jadi kita menghitung kasus-kasus yang ada itu secara angka ya, mengetahui banyak, sedikit, jadi mengurutkan angkanya. Jadi itulah bedanya numerasi sama literasi. Kalau literasi itu mengetahuinya saja atau penyebabnya atau apapun itu. Kalau matematika itu banyaknya kasus, dihitung secara angka. Nah, urutan lama 5 besar. Urutan 5 pulau besar di Indonesia dengan kasus stunting dari yang paling sedikit terlihat seperti gambar. Nah, di sini kalian ini bulat ya, bulat dipilih salah satu. Mana yang paling sedikit. Nah, nanti kalian di jawabannya itu pilih salah satu, terus kalian kasih angka. Jadi ini nanti mana yang paling kamu pilih, kamu kasih angka kasusnya berapa ya. Ini ditambah angka-angkanya ya. Dari yang paling sedikit semakin banyak, semakin ke kanan semakin banyak. Yang nomor 7, pertanyaan apakah yang benar? Berilah tanda centang pada bulatan yang tersedia. Tingkat stunting balita di Aceh, contohnya ini. Tingkat stunting balita di Aceh paling tinggi di Pulau Sumatera. Nah, anak-anak, sekedar pengetahuan, ini adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, ya, Kepulauan Maluku, ada Maluku Utara, dan Papua, ya. Ingat, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 pulau yang sangat besar ya. Pulau besar kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ditambah pulau yang sedang, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Maluku. Nah, di sini masih ada pulau kecil-kecil yang hitungannya ribuan ya. Nah, dari pulau-pulau ini sudah dijelaskan bahwa di Sumatera, apakah benar Aceh ini yang tertinggi? Oh, ini ada Sumatera Utara kasusnya ya. Berarti ini tidak betul. Nah, cari yang betul, pilihan, terus kasih angkanya. Yang misalkan Aceh 10, Aceh 10. Berarti
salah ya. Ya, kamu cari yang betul. Ya, dipilih yang betul, tapi angkanya berapa ditulis di pilihan itu. Yaitu ya, di pilihan ini ditulis angkanya berapa. Nomor 8. Hubungkan dengan garis pernyataan dengan bilangan pecahan yang menyatakan perbandingan kasus stunting antara dua provinsi di Pulau Sumatera, antara Riau dan Aceh. Nah, kalian cari Riau berapa? Riau 5 ya. Riau 5. Coba kita tulis. Riau 5. Riau 5. Kemudian Aceh berapa? Aceh 10. Nah, per 10 loh. Ada enggak? Coba, enggak ada. Terus ini? Nah, ini masih bisa untuk dikecilkan karena 10 dibagi 5 bisa. Semuanya dibagi dengan angka yang sama. Bila bisa dibagi 2 ya, dibagi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Iya, bilangan prima dimulai dari bilangan prima saya tulis di sini. 2, 3, 5, 11, 13, 17 dan seterusnya. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri. Nah, ini termasuk bilangan prima. Kalau ini bisa dibagi dengan bilangan prima, maka ini dibagi 5, ini dibagi 5. Dapatnya berapa? 5 dibagi 5? Iya, pintar. 1. 10 dibagi 5? Iya. 2. Ada enggak yang 1/2? Loh, ada toh. Iya, ini disambung. Ya, ini tak kasih contoh. Nah, lainnya nanti juga seperti itu karena angkanya tidak terlalu besar. Kalian siapkan bilangan prima ini aja. Kalian bagi atas dengan bawah dengan bilangan prima. Ya, dengan bilangan prima jika bisa maka akan dapat angka yang terkecil. Kalau nggak bisa, ya kalian cari dengan cara apa sebenarnya yang betul adalah dibagi ini dan ini dibagi dengan apa? FPB. Nah, itu yang paling betul. Jadi untuk menyederhanakan ini adalah pecahan yang sudah disederhanakan ya. Ini pecahan yang sudah disederhanakan. Jadi untuk menyederhanakan pecahan seperti ini menjadi 1/2, sebenarnya ini harusnya dibagi oleh FPB dari 5 dan 10. Lah FPB-nya berapa? Ya 5 ini karena bilangannya kecil kita bisa langsung ya. FPB-nya. Oke, jadi ini nanti kalian kerjakan seperti ini, harus ada oret-oretannya. Nomor 2 berapa per berapa, terus dibagi berapa, atas dengan bawah harus sama, hasilnya berapa baru dijawab kemana gitu. Oke, lanjut ya. Nomor ini sehat berawal dari isi piringku. Ini nomor 9. Sebuah kedai makanan menyediakan menu sehat dengan menu dan takaran seperti contoh saja. Sekali makan, jika kondisi tersebut memperoleh pesanan 3 porsi, berapa gram makanan yang dapat disediakan? Tanda centang pada kolom yang sesuai. Anak-anak, jika nanti salah semua nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang betul, centang yang betul. Ini ada 3 porsi.
Ya, lek 3 porsi bagaimana? Ya semuanya ini. Mulai dari nasi dikalikan 3, tahu dikalikan 3, ikan dikalikan 3, pepaya, ini pepaya ya, dikalikan 3, sawi juga dikalikan 3. Lah, ketika sudah dikalikan 3 baru dibaca. Nasi itu 300 gram. Betul apa salah kalau sudah dikalikan 3? Iya. Terus tumis sawi dan ikan masing-masing. Wah, masing-masing itu berarti tumis sawi apakah betul 200 gram dan ikan juga 200 gram. Itu setelah dikalikan 3. Ya. Setelah dikalikan 3. Ini sebenarnya soalnya yang keliru. Ini harusnya dikalikan 2 ya. Coba nanti gini, nomor 9 nanti kalikan 2 aja. Oke, saya saya ralat aja ya. Kalikan 3 ini loh sudah dikalikan 3. Ini hasilnya ya. Tadi saya mikir, baru sekarang kepikiran. Oke, kalau dikalikan 3 ini salah semua. Oke, ini kalikan 2. Jadi ini tidak 3 porsi. Saya ganti. Ini tidak 3 porsi, tapi 2 porsi ya. Dijadikan 2 porsi. Maaf. Nah, setelah dijadikan 2 porsi. Ya, ini tidak 3 porsi, saya rubah menjadi 2 porsi. Semuanya kalikan 2 ya. Kalau dikalikan 2, semuanya kali 2 ya. Ini nasi kali 2, ini kali 2, ini kali 2, hasilnya berapa? Lah, hasilnya ini nanti yuk sini enak, nasi 150 kali 2. Terus apa? Tahu 65 kali 2. Terus pepaya, ikan berapa kali 2? 150 kali 2 berapa? Ya, apakah ini nanti hasilnya ini? Nasi 300 gram, apakah sama? Jika sama ini berarti pilih betul, jika tidak sama pilih salah. Tumis sawi dan ikan masing-masing. Berarti kalau setelah dikalikan 2, berapa tumis sawi? Setelah dikalikan 2, berapa ikannya? Ya, berapa ikannya? Masing-masing ya, masing-masing loh, bukan hanya di jumlah tapi masing-masing. Jadi tumis sawi berapa? Kalau tumis sawi, misalkan tumis sawi berapa? Tumis sawi 200, ikan juga 200. Jika betul semua baru di sini dicentang. Jika masih ada salah satu yang salah, centang yang salah. Nah, dikalikan 2 loh ya. Ikan dan tahu masing-masing 200. Nah, ikan dan tahu jika dikalikan 2, apakah hasilnya di 200 masing-masing ya? Ikan berapa? Apakah betul 200? Apakah betul 200? Jika tidak, ya pilih tidak. Jika betul, pilih betul. Pepaya dan tumis sawi masing-masing. Pepaya kali 2. Apakah pepayanya 500 atau dan apa ini? Tumis sawi. Nah, ini sebenarnya salah. Ya nggak apa-apa, kita manut soalnya ya, karena kita bukan pembuat soal ya. Ini aja sudah saya rubah ya. Apakah benar? Kalau masing-masing, kalau dijumlah pepaya dan tumis
jumlah pepaya dan tumis itu betul. Tapi kalau masing-masing itu nggak tahu ya. Kalau masing-masing berarti pepaya berapa? Apakah pepaya 500? Jika tidak 500 berarti salah. Apakah sawi juga 500 setelah dikalikan 2? Jika tidak 500 berarti salah. Bukan jumlah loh ya, karena pepaya dan tumis sawi masing-masing. Ya. Oke, paham ya? Karena masing-masing. Nah, kalau ini sebenarnya kalau dijumlah itu ada banyak yang betul. Cuman karena di sini kata-katanya masing-masing, jadi kelihatannya banyak yang salah jawabannya nanti. Oke, paham kan? Jadi ikuti apa kata-kata ini. Di sini adalah masing-masing. Jadi hitung sendiri. Ingat dikalikannya 2, bukan 3. Ya. Nomor 10, tersedia 450 gram nasi. Lah, suatu hari kita beli ya, ini beli. Nah, di situ kita kira-kira kita pesan berapa porsi? Jika warungnya menyediakan 450 gram nasi, 450 gram tumis, ya dibagi aja. Ini kalau nasinya ini dibagi 450 dibagi 150, atau kalian coba kalikan 150 kali 2 berapa, kali 3 berapa. Nah, berarti piringku berilah tanda pada bulatan yang tersedia. Ini porsi bukan piring ya. Porsi makanan dapat disajikan sesuai dengan kandungan gizi pada gambar isi piringku. Ya, tersedia 450 gram nasi, 400 gram tumis. Ini semuanya kan. Berapa banyak piring porsi? Nah, ini piring, ini porsi. 1 piring 1 porsi. Jadi kalau 3 piring 3 porsi, 4 piring 4 porsi. Jadi di sini adalah porsinya berapa. Jadi ini dibalik aja nggak apa-apa caranya. Ini cara cepat ya. Jadi ini kamu bagi 1 ya tetap, bagi 2 nggak bisa, bagi 3. Apakah nanti kalau dibagi 3 beratnya ini sama dengan ini? Jika sudah sama ya itulah porsinya ya. Dibagi 3 berarti 3 piring, dibagi 4 berarti 4 piring, dibagi 5 berarti 5 piring. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian paham dengan materi ini. Kenapa ini saya rubah? Karena kalau tidak dirubah ini salah semua. Paling tidak kalau saya rubah ini ada yang betul, walaupun hanya 1 yang lainnya salah karena ada kata-kata masing-masing. Ingat, kalian yang pertama dalam AKM ini yang pertama adalah membaca baik-baik bacaan, memahami, kemudian baru memecahkan masalah berdasarkan bacaan. Terima kasih anak-anak, semoga kalian bisa belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.